Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan kembali, nama saya Satrio Luhur Pambudi. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Gelombang 1 tahun anggaran 2025 dari Kota Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rangkuman terhadap materi akuntabel dan kompeten ini. Kompeten. Untuk outline-nya ada 5. Yang pertama konsep akuntabilitas, kemudian panduan perilaku akuntabel, lalu akuntabel dalam konteks organisasi pemerintahan, keempat tantangan lingkungan strategis, kelima perilaku kompeten. Baik, jadi yang pertama mengenai konsep akuntabilitas. Akuntabilitas itu merupakan tanggung jawab kepada seseorang ataupun organisasi yang telah memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas ini merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatunya, tindakannya sebagai pelayanan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan luasnya kepada publik. Akuntabilitas ini punya 5 tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas personal, yang merupakan akuntabilitas yang mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti jujur, integritas, moral, dan etika. Lalu ada akuntabilitas individu, yang mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, misalnya itu PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Lalu akuntabilitas kelompok, yang merupakan kinerja sebuah institusi yang biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok, di mana dalam hal ini tidak ada istilahnya itu saya, tetapi kami yang menggambarkan komunal, gitu ya. Selanjutnya akuntabilitas organisasi. Ini mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang sifat individu terhadap organisasi atau institusi, atau kinerja organisasi itu kepada stakeholder lainnya. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder, yang merupakan masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Kemudian ada akuntabel dalam konteks organisasi pemerintahan. Yang pertama itu transparansi dan akses informasi, di mana pemerintah itu harus terbuka kepada rakyat. Dan ini diatur dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian praktek kecurangan dan perilaku korup, di mana ASN itu tidak boleh berbuat curang atau korup. Lalu yang ketiga, penggunaan SDM negara seperti fasilitas publik yang harus digunakan untuk mencapai tujuan organisasi dalam melayani publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Dan penggunaannya juga harus diatur sesuai dengan prosedur yang dilakukan secara bertanggung jawab. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan informasi pemerintah, di mana ini akuntabilitas ini membutuhkan kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan data atau informasi yang relevan, dapat dipercaya, dapat dimengerti, dan dapat diperbandingkan. Lalu tantangan lingkungan strategis. Ini sudah masuk pada bagian kompeten. Ada 3 poin pada bagian kompeten ini. Yang pertama yaitu dunia VUCA. Apa itu VUCA? Itu volatile, uncertain, kompleks, juga ambiguity-nya. Jadi, oleh karena dunia ini penuh dengan mereka berempat, maka faktor-faktor inilah yang menuntut ASN itu harus punya karakter adaptif, inovatif, dan berorientasi kepada masa depan. Lalu yang kedua, adanya disrupsi teknologi. Kita telah mengetahui bahwa teknologi itu mengalami kemajuan sangat pesat. Nah, situasi ini itu dibandingkan dengan kemampuan organisasi itu ada kesenjangan. Oleh karena itu, perlu adanya pemutakhiran keahlian dan penguatan kompetensi bagi pegawai. Kemudian yang ketiga, apa yang menjadi tantangan itu adalah juga kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan dinamis, eh, tetapi perlu dicapai seiring dengan pergantian kepemimpinan ini juga perlu atau dianggap sebagai sebuah tantangan ya. Bagaimana untuk menyelaraskan dengan visi RPJMN yang upayanya bagi seorang asn itu perlu didasari oleh nilai-nilai berakhlak. Salah satunya kompeten. Lalu perilaku kompeten. Ada 4 poin. Yang pertama, learn, unlearn, dan relearn. Learn itu adalah bagaimana ASN itu harus belajar hal-hal yang baru dan belajar terus-menerus. Dan dilakukan dimanapun, dalam peran apapun,
di tempat kerjanya. Lalu unlearn. Unlearn ini adalah sebuah next step dari learn, di mana harus meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan di masa lampau. Tentunya bila hal itu sudah tidak relevan lagi. Kemudian relearn. Ini adalah tahap proses terakhir di mana benar-benar menerima fakta baru, eh, membuka perspektif baru, dan ini menjadi bagian apa ya, sifatnya setelah unlearn melupakan, relearn ini sudah mulai adaptasi dengan hal baru lah gitu kira-kira. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi diri. Tentunya kompetensi ini dianggap sebagai sebuah keniscayaan. Bagi seorang ASN tentunya watak ini, kepribadian itu harus dimiliki. Bagaimana seorang ASN harus memiliki yang namanya orientasi, yaitu ekonomi pengetahuan atau knowledge economy. Lalu yang ketiga, membantu orang lain belajar. ASN ini juga perlu meluangkan, memanfaatkan waktunya untuk bersosialisasi, bercakap dimanapun, dalam momen apapun. Dan ini dianggap bukan sesuatu hal yang membuang-buang waktu. Kendati pun pembicaraan seringkali mengalir tanpa topik, tapi di dalamnya pasti banyak terselip yang namanya eh, sharing tentang pengalaman kerja, yang itu tentu akan menjadi sebuah insight yang berharga pada masing-masing pihak. Lalu yang keempat, melaksanakan tugas dengan baik, di mana ASN itu tentu tidak hanya menjalankan pekerjaan sesuai prosedur saja, bisnis as usual saja, tetapi juga harus punya standar keunggulan sehingga outputnya nanti bisa menjadi sumber pendorong inovasi untuk masa depan organisasi seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih.